Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wal iman, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan indallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh yang berkah ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran, masih dalam juz yang ke-30. Subuh ini kita akan membahas dalam surah yang ke-94, yaitu surah Asy-Syarah. Surah Asy-Syarah, yang juga dikenal juga dengan sebutan nama yang lain, yaitu Al-Insyirah. Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah. Surah ini diturunkan di Mekah, maka ia tergolong di antara surah-surah Makkiyah, surah-surah yang mengandung tentang keimanan, tentang keyakinan atau akidah, yaitu surah-surah Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah yang ke-34 yaitu surah Asy-Syarah, yang juga dikenal dengan sebutan surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Nama surah ini diambil dari kata pada ayat yang pertama, yaitu dari kata alam nashrah. Di situ ada kalimat nashrah. Ini adalah fi'il mudhari, fi'il mudhari. Dan nama surah itu adalah isim, nama itu isim. Maka itu tidak disebut dengan surah nashrah. Itu berarti fi'il kan? Nah, maka diambillah dari ismul masdar, yaitu syarah, syarhun, syaraha yashrahu syarhan. Nah, jadi kata syarah yang artinya adalah lapang. Nah, jadi maknanya itu lapang atau melapangkan. Jadi alam nashrah laka sadrak, melapangkan, bukankah kami melapangkan, maknanya meluaskan, melapangkan atau meluaskan. Surah Asy-Syarah ini
tatahaddas an makanatir rasul al-jalilah. Jadi kandungan isi daripada surah Asy-Syarah ini adalah membicarakan tentang posisi ataupun kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Jadi posisinya di hadapan makhluk. Jadi Rasulullah itu ditempatkan oleh Allah pada posisi yang tertinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Sampai nama Nabi itu diangkat, ditinggikan oleh Allah dan digandengkan nama Rasul itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasi daripada seorang mukmin atau Islam itu, muslim itu adalah syahadah an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi itu kedudukan yang sangat tinggi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi untuk menjadi seorang mukmin, seorang muslim itu adalah asy-syahadah. Jadi berbicara tentang maqam. Maqam artinya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus dalam ayat ini membicarakan tentang nikmat Allah yang sangat banyak dan yang tertinggi, nikmatnya kepada hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang tertinggi itu. Alam nashrah laka sadrak. Ketika Allah berikan cahaya di dalam hati kita, dalam dada kita, untuk beramal, untuk melaksanakan syariat Allah. Itulah nikmat paling tinggi. Kita salat subuh ini nikmat paling tinggi. Karena tidak semua orang mampu untuk bangun, kan itu. Apalagi tadi kita awali dengan qiyamul lail, salat tahajud. Kita tutup dengan witir, ditambah lagi dengan salat sunnah qabla al-fajar, salat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang paling tinggi. Maka itu di dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menginginkan seseorang itu diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan cahaya. Apa tandanya? Yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah lapangkan dadanya. Maknanya diberikan kemudahan, diberikan kelapangan untuk beramal lil Islam. Dimudahkan dia untuk berdakwah, dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk beribadah. Ini adalah merupakan tanda orang itu diberikan cahaya oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang disebutkan di awal atau muqaddimah dalam surah Asy-Syarah ini. Baik, sekarang kita melihat lebih rinci tafsir dari surah yang ke-94 ini yang disebut dengan surah Asy-Syarah. Allah mengawali surah ini dengan kalimat alam. A itu adalah harful istifham. Lam itu adalah harfun nafi.
Artinya huruf yang bermakna tidak atau menafikan, yang bermakna tidak. Jadi ada huruf tanya, kemudian huruf nafi. Alam nashrah. Jadi pertanyaannya dalam bentuk nafi, dalam bentuk negatif. Kalau kan ada positif, ada negatif. Kalau ini berarti nafi itu negatif. Alam nashrah, maknanya bukankah atau belumkah kami nashrah melapangkan. Alam nashrah, atau apakah belum kami lapangkan. Nah, ini satu pertanyaan tapi dalam bentuk nafi. Jadi ayat ini indah. Allah tidak menggunakan dalam bentuk fi'il madhi. Artinya kami telah melapangkan. Tapi ini bentuk pertanyaan. Berarti di situ ada makna yang istimewa. Kalau kita nanya seseorang kan, sudah makan? Dengan pertanyaan, bukankah kamu sudah makan? Berarti di situ ada makna yang lebih khusus. Kalau sudah makan, mungkin dia makannya di luar, makannya di tempat yang lain. Tapi kalau dia menyebutkan bukankah kita sudah makan, berarti itu sudah makan yang istimewa, yang sudah dipersiapkan, dijamu, kan gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat indah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menghibur. Yang melapangkan itu Allah, kan itu. Yang maha penyayang, yang maha pengasih. Subhanallah. Yang melapangkan itu bukan usaha atau hanya dirinya, tapi Allah langsung yang melapangkan, yang meluaskan, artinya yang memudahkan segala urusan. Jadi kalau Allah yang berkehendak, yang berkuasa memudahkan urusan seorang hamba, maka akan menjadi lapanglah dada itu. Ini luar biasa kan itu. Nah, maka dalam ayat ini sangat istimewa. Alam nashrah laka sadraka. Belumkah atau bukankah kami melapangkan laka bagimu, untukmu, sadraka artinya dadamu. Di sini satu pertanyaan, artinya melapangkan dadamu bagimu. Nah, ayat ini bermakna qad syarahna laka sadraka ya Muhammad bil huda wal iman wa nuril Qur'an. Kaqaulihi ta'ala faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-An'am 125. Jadi maksud melapangkan dada ini, melapangkan dada Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghiasi ataupun memberikan ke dalam dada, dalam hati Nabi Muhammad itu berupa al-huda. Yang pertama hidayah. Hidayah itu bermakna petunjuk. Kita kalau berjalan ada petunjuk, tenang gitu kan. Tenang gitu.
Masya Allah, sekarang dah canggih gitu kan. Kalau dulu bertanya-tanya kan bisa sesat di Jakarta itu. Nah sekarang dah ada petunjuk, sudah memudahkan, sehingga tidak khawatir, tidak ada rasa takut. Buka aja GPS, Pak. Kemana mau dituju? Nanti diarahkannya itu, sini, ke sana, ke situ, ke sana. Bahkan di situ diberi petunjuk lagi, jangan lalu sini, di sini ada kemacetan. Diarahkan ke sana. Masya Allah, kan itu. Nah, itu hidayah. Nah, sekarang kita untuk mengarungi hidup di dunia ini, selamat sampai ke akhirat. Kalau tidak ada petunjuk, maka sesat dada itu. Akan menjadi sesat kita. Maka itu Allah menyatakan, bukankah kami telah berikan kepadamu hidayah, petunjuk, kemudian diberikan iman, keyakinan, serta diberikan nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Nah ini yang sangat tinggi itu adalah nur Al-Quran. Jadi lapang dada itu karena diberikan cahaya, diberikan oleh Allah cahaya, nur Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan makna alam nashrah ini adalah nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan. Jadi yang disebut dengan nashrah ini, melapangkan, itu adalah kami berikan kepadanya Muhammad itu cahaya. Maknanya nawwarnahu, berikan kepadanya cahaya, sehingga kami jadikan dadanya itu fasihan, luas, lapang. Dada kalau sudah lapang itu dia akan menjadi bahagia, tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Nah, orang yang sudah dilapangkan dadanya, maka Allah jadikan orang itu untuk mudah melakukan syariat-syariat Allah, untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah. Lapang dadanya untuk melakukan ketaatan. Tidak ada rasa beban, tidak ada rasa malas. Itu kalau orang itu diberikan kelapangan dada. Bangun tahajud, tidak ada rasa beban, tidak ada rasa malas. Kemudian puasa, tidak ada rasa beban, tidak ada rasa berat. Bahkan dia merasakan sesuatu itu sangat ringan, bahkan sangat dinikmati.